Di dunia ini, ada banyak sekali orang yang suka menyakiti, tapi merasa terzolimi ketika dia disakiti. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film keluaran terbaru berjudul Lucifer 2 Empuran 2025. Tapi sebelum ke ceritanya, seperti biasa Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Ermasana dari NTB, Gembeng Utomo dari Jawa Timur, Supri Hatin, Sagittarius 85, Agus Fadilah, Elis dari Arab Saudi, Siti Sabar dari Masamba, Kolil dari Sidoarjo, Afrianto Sentar, Pridianto dari Magelang, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go. Awal kisah, kita akan diperlihatkan dengan sebuah pasukan tentara yang sedang melakukan sebuah operasi penggerbegan untuk menangkap para mafia. Dan ketika para tentara ini akan mulai memasuki gedung tempat para mafia berada, tiba-tiba sebelum mengetahui kelanjutan kisahnya, di sini kita akan terlebih dahulu diberikan sebuah penjelasan bahwa di dunia ini terdapat banyak sekali kelompok mafia. Namun di antara kelompok-kelompok mafia tersebut hanya ada dua kelompok mafia yang paling besar di dunia ini, yaitu yang pertama adalah kelompok mafia yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Shantrayad, dan yang kedua adalah kelompok mafia yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Abram Qureshi. Sebelum mengetahui kelanjutan kisahnya, kita akan terlebih dahulu dibawa ke kejadian yang terjadi beberapa tahun sebelumnya, di mana di saat itu, karena diakibatkan perang politik, sebuah kelompok yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Balraj melakukan pembantaian terhadap seluruh masyarakat kota. Oleh karena itu, para masyarakat kota yang masih tersisa pun segera pergi menuju kediaman seorang wanita tua yang bernama Mausi untuk berlindung. Dan Mausi yang merupakan orang dermawan serta baik hati, dia pun dengan senang hati menerima seluruh masyarakat kota untuk berlindung di rumahnya. Tapi karena jumlah masyarakat kota yang berlindung di rumahnya cukup banyak, Mausi pun hanya bisa menempatkan mereka di gudang miliknya. एक महीना बचा है तेरे। Namun tanpa Mausi ketahui bahwa keponakannya yang bernama Muna ini merupakan seorang pengkhianat, karena ternyata si Muna ini lebih memihak kepada kakaknya yaitu Balraj daripada kepada Mausi bibinya. Sehingga ketika para masyarakat kota mengira bahwa mereka akan aman di rumah kediaman Mausi, diam-diam Muna melaporkan keberadaan para masyarakat kota yang saat ini sedang berlindung di rumah Mausi kepada Balraj. Sehingga Balraj dan para anak buahnya pun langsung mendatangi dan mengepung rumah kediaman Mausi. Mengetahui itu, para prajurit Mausi pun langsung berkumpul dan bersiap untuk melindungi Mausi beserta seluruh masyarakat kota yang sedang berlindung di rumah ini. Sementara itu, salah satu warga kota yang berlindung di rumah Mausi yang bernama Masud ini menginstruksikan para warga kota untuk segera menutup seluruh pintu dan jendela yang ada di gudang ini. Kemudian, dia pun mengikatkan sebuah kain kepada anak bungsunya agar anak bungsunya tidak bisa mengeluarkan suara, dan menggendongkan anak bungsunya tersebut kepada anak keduanya yang bernama Zaid. Lalu Masud pun memasukkan Zaid beserta adiknya ke sebuah penyimpanan yang ada di gudang tersebut, dan berpesan kepada Zaid kalau apapun yang terjadi, Zaid jangan pernah mengeluarkan suara sekecil apapun. Sementara itu di luar gudang, pasukan Balraj pun sudah mulai menerobos masuk dengan menghancurkan pintu gerbang rumah Mausi. Sehingga dengan begitu, maka pergedebukan antara pasukan Mausi melawan para anak buah Balraj pun terjadi.
Tapi ternyata sekuat-kuatnya pasukan Mausi, mereka tidak sanggup untuk menandingi pasukan Balraj yang berjumlah jauh lebih banyak serta mempunyai persenjataan yang jauh lebih lengkap. Sehingga di sini para pasukan Mausi pun dibuat tidak berdaya oleh pasukan Balraj yang membuat mereka semua bisa diratakan dengan mudah. Dan ketika para prajurit Mausi sudah bisa ditumbangkan, Balraj pun akhirnya muncul menunjukkan dirinya, di mana Balraj dengan santai berjalan menuju ke dalam rumah Mausi untuk menghampiri Mausi yang merupakan bibinya. Dan setelah itu, yang setelah berhasil menghabisi Mausi beserta seluruh prajuritnya, Balraj beserta Muna dan seluruh anak buahnya pun segera pergi menuju gudang, lalu mendobrak gudang tersebut dan mulai membantai seluruh masyarakat yang sedang berlindung di gudang tersebut dengan sangat brutal dan tak kenal kata ampun, di mana Balraj dan para anak buahnya sama sekali tidak menyisakan satupun masyarakat yang ada di gudang ini dan menghabisi mereka semua sekaligus. Sementara Zaid yang melihat ayah, ibu serta nenek dan bibinya dihabisi di depan matanya, dia pun hanya bisa menangis bersedih tanpa bisa melakukan apapun untuk menolong mereka semua. Yang ketika Balraj dan para anak buahnya sudah pergi karena mereka mengira bahwa mereka sudah berhasil menghabisi seluruh masyarakat, Zaid pun keluar dari persembunyiannya lalu kabur melarikan diri melalui jalur yang dipenuhi dengan kobangan lumpur yang ada di belakang rumah Mausi. Namun ketika Zaid mengira bahwa adiknya masih hidup, alangkah sedihnya Zaid ketika akhirnya dia mengetahui bahwa ternyata adiknya juga sudah tewas karena tidak sengaja terkena sebuah tembakan di saat dia dan adiknya bersembunyi tadi. Beberapa tahun kemudian, di daerah Kerala, India, ada sebuah partai politik yang bernama Partai AUF, di mana AUF merupakan partai yang didirikan dan diketuai oleh seseorang yang sangat baik hati, dermawan, dan sangat dicintai oleh seluruh masyarakat. Dan dia bernama PKR. Namun karena PKR telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu, hari ini putra PKR yang bernama Jatin telah menggantikan posisi PKR sebagai ketua partai dan sebagai CM di Kerala. Tapi hari ini banyak sekali masyarakat serta anggota partai bahkan para petinggi partai AUF sendiri yang mengeluh dengan kinerja dan kebijakan serta sikap Jatin yang dinilai bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang selama ini selalu dijunjung tinggi oleh PKR. Karena tidak seperti PKR yang selalu mementingkan kepentingan masyarakat, Jatin terkesan sangat sombong dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Bahkan tak jarang, Jatin juga selalu mengkorupsi uang rakyat. Dan tidak hanya para masyarakat serta anggota partainya saja, tapi bahkan kakak perempuan Jatin yang bernama Priya pun mempunyai pandangan yang sama terhadap Jatin. Sehingga di sini, Priya pun berusaha mengingatkan Jatin adiknya agar segera memperbaiki sikapnya dan segera kembali ke jalan yang benar. Tapi alih-alih mendengarkan masukan Priya, Jatin malah tersinggung karena bahkan kakaknya sendiri tidak mendukungnya dan malah menyalahkan dirinya. Di keesokan harinya, Jatin pun mengadakan sebuah acara yang dihadiri oleh seluruh anggota partai beserta para masyarakat yang selama ini selalu mendukung dan mencintai partainya karena mereka semua merupakan orang-orang yang mencintai PKR ayah Jatin. Yang setelah memberikan pidato sambutannya, Jatin pun mengatakan pernyataan yang membuat Priya dan semua orang merasa sangat terkejut. Karena di sini, Jatin mengatakan bahwa dia akan keluar dari partai AUF dan akan mendirikan sebuah partai baru. Tidak hanya itu, tapi hal yang paling membuat semua orang merasa lebih terkejut lagi adalah ketika Jatin mengumumkan orang yang akan berdampingan bersamanya di partai barunya, di mana orang tersebut adalah Baba Baldev.
Balraj yang kini sudah berganti nama menjadi Baldev, di mana keputusan Jatin ini sontak saja membuat semua orang yang selama ini mendukung partai IUF merasa sangat kecewa dan patah hati, karena Jatin telah mengkhianati partai yang didirikan oleh ayahnya sendiri dan malah mendirikan sebuah partai baru. Apalagi Jatin malah mengangkat Baldev yang merupakan seorang penjahat menjadi rekannya di partai barunya. Sadar bahwa dengan kedatangan Balraj alias Baldev ke Kerala itu akan membuat Kerala dalam bahaya, seorang jurnalis yang bernama Govardhan pun melakukan sebuah siaran langsung untuk memanggil pahlawan Kerala yang bernama Stephen agar mau datang kembali ke Kerala untuk menyelamatkan Kerala dari Baldev, di mana Govardhan berharap bahwa siaran langsung yang dia lakukan ini akan dilihat oleh Stephen, di mana di dalam siaran langsungnya ini Govardhan mengatakan sebuah konspirasi besar sedang terjadi di Kerala, di mana konspirasi ini bisa mengakibatkan kehancuran bagi Kerala. Jadi, Stephen, jika kamu mendengarkan video ini, tolong kembalilah ke Kerala dan selamatkan tanah kelahiranmu ini, ungkap Govardhan. Oh ya, BTW, bagi yang belum tahu, Stephen itu adalah anak PKR alias saudara dari Jatin dan juga Pria. Dan berbeda dengan Jatin, layaknya PKR, Stephen juga sangat dicintai dan dianggap pahlawan oleh masyarakat Kerala. Getting paid by the hour. Wrap it up, boys. Sementara itu di Afrika Barat, tepatnya di negara Senegal, ada sekelompok mafia narkoba yang dipimpin oleh orang yang bernama Kabuga yang sedang akan mengirimkan banyak pesanan narkobanya. Dan di antara anak buah Kabuga ada seseorang yang bernama Robert, di mana Robert ternyata merupakan seorang agen dari organisasi M16 yang berasal dari London. Dan saat ini Robert sedang ditugaskan oleh organisasi M16 untuk menyelidiki dan memata-matai kelompok Kabuga. Tapi alih-alih melaksanakan tugasnya dengan baik, Robert justru berkhianat dan malah bergabung dengan kelompok Kabuga. Selain Robert, di dalam kelompok Kabuga juga ada orang yang bernama Sergei, di mana Sergei merupakan mantan anak buah Abram Qureshi, tapi kini telah berkhianat dan telah bergabung ke dalam kelompok Kabuga. Sementara itu di perbatasan negara Senegal, pasukan tentara M16 yang dipimpin oleh seorang tentara yang bernama Michel sudah bersiap untuk menghalangi dan menyerang kelompok Kabuga yang akan mengirimkan narkoba-narkobanya. Tapi berkat informasi yang diberikan oleh Robert si pengkhianat, kelompok Kabuga pun bisa mengetahui bahwa saat ini Michel sudah menunggu mereka di perbatasan. Oleh karena itu, mereka pun mengambil jalan lain untuk melewati perbatasan. Sehingga dengan begitu, maka mereka akan terhindar dari Michel dan pasukannya. Dimana karena hal itu, rencana yang telah disusun matang-matang oleh Michel dan seluruh organisasi M16 pun kini hanya menjadi sia-sia saja. Namun ketika para anak buah Kabuga mengira bahwa mereka akan terhindar dari masalah, tiba-tiba ada yang menyerang mereka, sehingga para anak buah Kabuga pun langsung keluar untuk melindungi truk yang mengangkut narkoba yang sedang mereka bawa, serta untuk melindungi orang-orang yang merupakan para petinggi dari kelompok Kabuga. Namun alangkah terkejutnya mereka semua ketika muncul sebuah helikopter perang di hadapan mereka semua. Dan tidak hanya satu, tapi bahkan 3 helikopter perang sekaligus datang dan mengepung mereka semua, yang membuat mereka semua hanya bisa colohok begog karena mereka merasa sangat terkejut melihat apa yang ada di hadapan mereka. Dan setelah itu,
Sehingga dengan begitu, baik narkoba-narkoba yang mereka bawa ataupun seluruh pasukan Kabuga yang mengawal narkoba-narkobranya, semuanya hancur tak tersisa dan hanya menyisakan Robert serta Sergei yang masih hidup, meski mereka juga sempat terluka. Yang ketika semua pasukan Kabuga sudah diratakan, helikopter-helikopter tersebut pun langsung mendarat. Kemudian, para pasukan yang ada di dalam helikopter tersebut pun keluar untuk menyambut pimpinan mereka, yaitu Abram Qureshi. Di mana alasan Abram Qureshi menyerang pasukan Kabuga ini adalah karena Abram Qureshi tidak suka dengan perdagangan narkoba, sehingga Abram selalu memberantas setiap mafia yang berbisnis narkoba. Dan inilah dia sosok dari Abram Qureshi. Melihat Abram, Sergei yang mengira bahwa Abram datang mencarinya karena dia telah berkhianat pun langsung berlutut memohon maaf. Sementara Robert, dia mencoba menyelamatkan dirinya dengan mengaku bahwa dia adalah seorang agen M16 yang diculik. Akan tetapi, Abram pun menghabisi mereka berdua tanpa ampun. Singkat cerita, Govardan pun dihubungi dan dipanggil oleh seseorang yang bernama Kartik. Di mana maksud Kartik memanggil Govardan adalah karena Kartik ingin memberikan berkas-berkas mengenai Abram Qureshi. Karena sebelumnya, Govardan pernah menanyakan terkait kelompok Abram Qureshi kepada Kartik. Dan di waktu bersamaan, para petinggi M16 pun memanggil Michelle untuk menugaskan Michelle untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Abram Qureshi. Karena Abram telah menghabisi Robert yang merupakan salah satu agen mereka. Dan di dalam misinya untuk menangkap Abram, Michelle akan dikomandoi oleh orang yang bernama Boris. Mendengar tugas barunya tersebut, Michelle pun langsung menerimanya dengan sangat antusias. Karena ternyata Robert merupakan sahabat dekat Michelle. Sehingga Michelle sangat marah kepada Abram yang telah menghabisi Robert sahabatnya. Tapi sayangnya, saat ini M16 belum mempunyai banyak petunjuk tentang Abram. Dan satu-satunya petunjuk yang dimiliki oleh M16 hanyalah sebuah foto Abram, dan itu pun hanya foto punggungnya saja. Dan sepulangnya bertugas, di saat Boris sampai di kediamannya, kita pun akan sedikit dibuat terkejut ketika di sini Boris masuk ke dalam ruangan rahasianya, lalu menghubungi Abram dan mengatakan kepada Abram bahwa saat ini organisasi M16 sedang berusaha untuk memburu dan menangkap Abram. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa Boris merupakan salah satu anak buah Abram yang bertugas menjadi mata-mata di organisasi M16. Kembali kepada Abram, di mana di sini Abram menelpon Kabuga dan mengajaknya untuk bertemu guna menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Dan Kabuga langsung menerima ajakan Abram dengan satu syarat, yaitu waktu dan lokasi pertemuan mereka Kabugalah yang menentukannya. Sementara itu, Govardan yang baru kembali dari pertemuan dengan Kartik, dia pun mulai membuka flashdisk pemberian Kartik yang berisi data-data mengenai Abram. Dan dari sini, Govardan melihat sebuah foto seseorang yang menggunakan sebuah cincin. Dan melihat cincin tersebut, Govardan pun merasa bahwa dia pernah melihat cincin tersebut. Sehingga, dia pun membuka berkas-berkas yang dia simpan untuk memastikan kecurigaannya. Dan ternyata kecurigaannya memanglah benar kalau dia memang pernah melihat cincin tersebut. Sehingga di sini kita pun akan dibawa ke dalam flashback Govardan yang menceritakan tentang di mana dan kapan Govardan melihat cincin tersebut. Di mana ketika itu pada saat PKR masih hidup, di dalam kampanyenya PKR memperkenalkan anaknya sekaligus orang yang paling dia percayai serta orang yang mewarisi tekadnya untuk mensejahterakan masyarakat Kerala. Dan orang tersebut adalah Steven. Sehingga dari sini
kita pun bisa mengetahui bahwa Abram Qureshi dan Steven adalah orang yang sama. Tapi Govardan yang tidak mengetahui hal itu, dia pun hanya bisa menyimpulkan bahwa orang yang ada di foto ini adalah Steven. Dan mengingat bahwa ini adalah file-file yang berisi tentang kelompok Abram Qureshi, Govardan pun menyimpulkan bahwa Steven merupakan salah satu anak buah dari Abram Qureshi. Kemudian, Govardan pun menemui salah satu petinggi partai AUF yang bernama Ucup dan meminta bantuan Ucup agar dia bisa bertemu dengan Steven. Tapi sayangnya, Ucup juga tidak mengetahui di mana Steven berada karena keberadaannya sangatlah misterius. Tapi meski begitu, Ucup kenal dengan seseorang yang tahu di mana Steven berada dan orang itu bernama Daniel Rauter. Oleh karena itu, untuk bisa membuat Govardan bertemu dengan Steven, Ucup pun mengatur jadwal pertemuan antara Govardan dengan Daniel. Singkat cerita, Govardan pun telah sampai ke tempat pertemuan dan telah mengatakan tujuan kedatangannya yang ingin menemui Steven. Karena Govardan ingin memberitahu Steven tentang masalah yang sedang menimpa Krala agar Steven mau kembali ke Krala untuk melindungi Krala dan membereskan semua masalah-masalah di Krala. Mengetahui niat baik Govardan, Daniel pun bersedia untuk mempertemukan Govardan dengan Steven. Sehingga Govardan pun dibius dan akan dibawa ke tempat Steven, di mana alasan mengapa Daniel membius Govardan adalah agar Govardan tidak mengetahui kemana dia akan dibawa dan tidak mengetahui di mana lokasi Steven, karena lokasi keberadaan Steven sangatlah rahasia. Sementara Govardan sedang dibawa menuju tempat Steven alias Abram Qureshi di Krala, para anggota partai AUF dan para simpatisan partai AUF sedang merasa sangat bersedih karena kini partai AUF yang sangat mereka cintai dan partai yang telah banyak berjasa bagi kesejahteraan masyarakat di Krala tidak mempunyai pemimpin dan sedang diambang kehancuran. Sementara Jatin, dia sedang berbicara dengan anak buah Baldev yang bernama Jafar, di mana di sini Jatin meminta bantuan Jafar agar Jafar mengatakan kepada Baldev agar Baldev menutup seluruh kasus yang saat ini sedang diajukan kepada Jatin. Selain itu, Jatin juga meminta banyak sekali uang untuk biaya keperluan partai barunya. Dan tanpa butuh waktu yang lama, Jafar pun langsung mentransferkan uang yang sangat banyak kepada Jatin. Dan di waktu bersamaan, Baldev sedang mengobrol dengan Muna adiknya terkait alasan mengapa dia mau mendukung Jatin untuk menjadi pemimpin di Krala. Di mana semua itu dikarenakan karena Baldev bermaksud untuk mengeruk seluruh kekayaan alam yang ada di Krala ketika Jatin sudah berkuasa nanti. Kembali kepada Govardan yang akhirnya telah sampai di tempat di mana Steven berada. Sehingga di sini Govardan pun segera menghampiri Steven untuk mengatakan tujuan kedatangannya ke tempat ini. Namun sebelum Govardan mengatakan apa tujuan kedatangannya, ternyata Steven sudah mengetahui apa tujuan kedatangan Govardan menemuinya. Tidak hanya tujuan Govardan, tapi bahkan Steven juga mengetahui seluruh rincian kejadian yang saat ini sedang terjadi di Krala ataupun di seluruh India. Kemudian, Steven pun pergi meninggalkan Govardan tanpa mengatakan apa yang akan dia lakukan untuk menyelamatkan Krala. Yang sesaat setelah Steven pergi, anak buah Steven yang bertugas untuk mengantarkan kembali Govardan kembali ke India pun juga datang untuk membawa Govardan kembali ke India. നിങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരു തേർഡ് റേറ്റ് ഹാബത്തുള്ള എല്ലാ ഏജൻസീസും ഗോവർദ്ധനെ പോലെയുള്ള സർ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വഴികളിലൂടെ പണ്ടെപ്പോഴോ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സർ യു ആർ റോങ്. Kembali kepada Jatin yang saat ini sedang menemui Kartik, dan dari perbincangan mereka di sini kita akan bisa mengetahui bahwa ternyata Kartik merupakan anak buah Jatin dan saat ini
Kartik sedang berusaha mendekati Govardan untuk memanfaatkan Govardan agar Govardan bisa melacak keberadaan Steven. Karena saat ini Jatin sedang berusaha untuk mencari Steven dan ingin menghabisi Steven agar nantinya Steven tidak akan menghalangi tujuannya untuk benar-benar menguasai Kerala. Karena setelah mendapatkan backingan dari Baldev, satu-satunya orang yang Jatin takutkan akan menghalangi Jatin untuk mencapai tujuannya adalah Steven. Sementara itu di sebuah stasiun kereta api di kota London, semua penumpang di kereta ini pun dikagetkan dengan penemuan sebuah tas yang berisi mayat, di mana mayat tersebut ternyata adalah mayat Sergei yang sebelumnya dihabisi oleh Steven alias Abram Qureshi. Dan ketika mayat Sergei selesai diotopsi, si dokter yang bertugas mengotopsi mayat Sergei pun langsung memanggil Michelle karena si dokter ingin memberikan sebuah memory card yang dia temukan di dalam perut Sergei. Singkat cerita, setelah Michelle membuka memori tersebut, Michelle pun datang menghadap Boris untuk memberitahu Boris bahwa di dalam memori tersebut, Michelle menemukan sebuah folder. Dan dari dalam folder tersebut, Michelle mengetahui bahwa Abram Qureshi akan melakukan pertemuan dengan kelompok Kabuga di negara Irak. Bahkan, di dalam folder tersebut juga disebutkan waktu dan lokasi tepatnya di mana pertemuan tersebut akan dilaksanakan. Oleh karena itu, Michelle dan seluruh organisasi M16 pun segera menyiapkan sebuah pasukan tentara untuk datang ke Irak guna melakukan penggerbegan terhadap pertemuan yang akan dilakukan oleh Abram Qureshi dengan Kabuga. Singkat cerita, para tentara yang dipimpin oleh Michelle pun telah sampai di Irak dan telah bersiap di dekat tempat pertemuan antara Abram dengan Kabuga. Dan tak lama setelah itu, Abram Qureshi bersama para bawahannya pun akhirnya tiba di lokasi pertemuan. Sehingga ketika Abram mulai keluar dari mobilnya untuk masuk ke tempat pertemuan, para tentara M16 pun bisa mengambil beberapa foto Abram. Meskipun di antara mereka, tidak ada satupun yang berhasil memotret wajah Abram dan hanya bisa memotret Abram dari arah belakang dan dari arah atas saja. Tapi hal yang membuat para tentara merasa sangat terkejut adalah sesaat sebelum masuk ke dalam gedung pertemuan, Abram dengan sengaja berhenti terlebih dahulu lalu membalikan badannya seolah dia sengaja membiarkan para tentara M16 untuk memotret wajahnya. Why would he do that? Di mana hal itu sontak saja membuat Michelle serta para petinggi M16 yang memantau dari markas merasa aneh dengan sikap yang ditunjukkan oleh Abram. Karena mengingat selama ini Abram selalu menutupi identitasnya, tapi mengapa saat ini dia malah seolah sengaja menunjukkan wajahnya kepada mereka. Dan setelah Abram menunjukkan wajahnya kepada para tentara M16, dia pun kembali melanjutkan niatnya untuk memasuki gedung guna melanjutkan rencana pertemuannya dengan Kabuga. Melihat Abram yang sudah memasuki gedung, Michelle pun langsung meminta izin kepada Boris untuk melakukan penyerangan. Karena saat ini, di dalam gedung tersebut, ada dua kelompok mafia yang selama ini selalu mereka cari-cari. Namun Boris yang merupakan anak buah Abram, sengaja mengulur-ngulur waktu dengan menahan Michelle agar menunggu terlebih dahulu dan jangan dulu melakukan penyerangan. Sehingga Michelle menunda penyerangan yang ingin dia lakukan dan menunggu perintah Boris terlebih dahulu. Sementara itu di gedung tempat pertemuan, karena tidak ditemukan sebuah kesepakatan antara Kabuga dengan Abram, Kabuga pun I hear gunshots. memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Abram. Dan suara baku tembak yang terjadi di dalam gedung sampai ke tempat Michelle. Sehingga di sini, Michelle pun bisa menyimpulkan bahwa sepertinya kelompok Abram dan kelompok Kabuga saat ini sedang berperang di dalam gedung. Oleh karena itu, Michelle pun kembali meminta izin kepada Boris untuk melakukan penyerangan. Karena dengan peperangan yang terjadi antara kelompok Kabuga dan kelompok Abram saat ini, Michelle dan para tentara
tentara akan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa melumpuhkan kedua kelompok tersebut. Tapi lagi-lagi, Boris tidak mengizinkan Michelle untuk menyerang dengan alasan bahwa ini belum saatnya Michelle melakukan penyerangan. Dan karena terus dilarang menyerang, akhirnya Michelle pun memutuskan untuk membantah perintah Boris dan mengajak para bawahannya untuk segera mengepung tempat pertemuan. Di mana scene ini merupakan scene yang kita lihat di awal film, di mana ketika Michelle dan para tentara akan memasuki gedung tempat pertemuan, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan. Di mana hal itu sontak saja membuat seluruh petinggi organisasi M16 yang melihat dari markas merasa sangat terkejut. Dan berita ledakan tersebut juga sampai ke India, di mana pemberitaan di India menyebutkan bahwa telah terjadi sebuah ledakan yang disebabkan oleh serangan teroris di negara Irak. Dan ledakan tersebut telah menewaskan Stephen yang merupakan seorang warga India sekaligus anak dari almarhum PKR. Di mana berita tersebut sontak saja membuat Jatin dan Kartik bahagia walaupun mereka sedikit terkejut karena dengan kematian Stephen kini tidak akan ada orang lain lagi yang akan berani menghalangi Jatin untuk mewujudkan mimpinya untuk menguasai Kerala. Namun di sisi lain, berita tersebut juga membuat pria dan para anggota partai AUF serta para masyarakat merasa sangat bersedih karena kini orang yang mereka harapkan akan bisa menghentikan Baldev serta Jatin telah tiada. Yang itu artinya kini tidak akan ada orang lain yang bisa melawan Jatin serta Baldev. Dan di malam harinya, para polisi setempat pun sudah mulai berdatangan ke tempat pertemuan antara Kabuga dengan Abram untuk melakukan evakuasi. Di mana di sini mereka menemukan sebanyak 16 mayat serta cincin milik Abram alias Stephen. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, Boris pun mendatangi negara Turki untuk menjenguk Michelle yang ternyata masih hidup dan sedang dirawat di salah satu rumah sakit di negara ini. Di mana di sini, Boris menjelaskan bahwa karena ledakan tersebut, Abram dan Kabuga beserta para anak buah mereka telah tewas. Sehingga kini, kasus pencarian Abram Qureshi telah resmi ditutup. Meskipun sebenarnya, di sini Michelle masih merasakan sebuah kejanggalan karena dia merasa bahwa semua ini adalah rencana yang sengaja dijalankan oleh Abram. Dan sebelum pergi, Boris memberikan beberapa foto mengenai Robert sahabat Michelle yang dihabisi oleh Abram. Di mana lewat foto-foto tersebut, Michelle bisa menyimpulkan bahwa Robert merupakan pengkhianat organisasi dan telah bergabung menjadi salah satu anak buah Kabuga. Sehingga dengan bukti foto-foto tersebut, Boris pun mengatakan bahwa dengan menghabisi Robert, Abram sebenarnya telah membantu organisasi mereka untuk melenyapkan pengkhianat di dalam organisasi mereka. Mendengar itu, Michelle yang sebelumnya merasa sangat dendam terhadap Abram pun seketika dendamnya langsung hilang. Sementara itu di Kerala, masyarakat dan partai AUF akan mengadakan sebuah aksi protes untuk memprotes kebijakan Jatin yang dianggap merugikan masyarakat. Dan orang-orang yang mengadakan aksi protes ini meminta pria yang merupakan anak PKR serta kakak Jatin untuk memimpin aksi protes ini. Tapi alih-alih segera berangkat ke lokasi acara, saat ini pria masih ada di rumahnya dan tidak mau berangkat ke lokasi acara. Karena sebagai seorang kakak, pria tidak ingin melawan adiknya sendiri. Meski dia sendiri mengetahui bahwa kebijakan Jatin memanglah salah. Dan meski salah satu petinggi partai yang bernama Patimbaran ini terus berusaha membujuk pria agar mau pergi ke lokasi acara untuk memimpin aksi protes tersebut, pria tetap menolak untuk pergi. Sampai akhirnya Jatin menelpon pria untuk mengancam pria agar pria tidak pergi ke lokasi acara dan jangan mau memimpin aksi protes tersebut. Mendengar ancaman yang dikatakan oleh Jatin kepadanya, pria pun merasa bahwa Jatin memang sudah sangat tersesat sehingga dia memang harus segera dihentikan. Oleh karena itu, di sini pria pun mengatakan kepada Jatin bahwa dia akan berangkat ke lokasi acara untuk memimpin aksi protes tersebut. Mendengar itu, Jatin pun merasa sangat marah. Sehingga dia pun segera menelpon Muna adik Baldev
untuk meminta bantuan Muna guna menghentikan pria agar pria tidak sampai ke lokasi acara. Oleh karena itu, Muna pun segera menghadap Baldev untuk meminta Baldev menghentikan pria. Sementara itu, pria pun akhirnya sudah sampai di lokasi acara dan sudah mulai menyampaikan pidatonya, di mana di sini intinya pria mengatakan bahwa dia akan melawan semua orang yang mencoba untuk merugikan dan menghancurkan Kerala. Bahkan, meskipun orang tersebut adalah adiknya sendiri, ungkap pria yang membuat semua orang sontak merasa sangat bahagia. Karena kini akhirnya mereka menemukan orang yang bisa menggantikan Stephen untuk melawan Jatin serta Baldev. Namun di tengah-tengah pidato yang sedang dilakukan oleh pria, tiba-tiba Tiba-tiba ada sekelompok orang yang merupakan anak buah Baldev menyerang acara tersebut, di mana hal itu membuat orang-orang berlarian sehingga pria hanya berdiri sendirian di atas panggung. Tapi untungnya ada seseorang yang bernama Kang Momon yang secara sigap langsung berlari bersama para bawahannya untuk melindungi pria dari orang-orang yang ingin mencelakainya. Dan di sini, Kang Momon beserta para bawahannya pun langsung mengawal pria dan membawa pria untuk kabur melarikan diri. Tapi para anak buah Baldev tidak berdiam diri begitu saja dan langsung melakukan pengejaran dan berhasil menghabisi para anak buah Kang Momon yang berusaha untuk menjaga pria. Bersamaan dengan itu, di tempat lain, Boris mendapatkan sebuah pesan dari para petugas yang bertugas mengotopsi mayat-mayat yang ditemukan di tempat pertemuan antara kelompok Kabuga dengan kelompok Abram. Di mana di sini, si petugas tersebut mengatakan bahwa dari 16 mayat yang ditemukan, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata mayat-mayat tersebut adalah mayat dari Kabuga dan para anak buahnya dan tidak ada mayat Abram ataupun para anak buah Abram. Sehingga dari sini, Boris dan kita semua bisa menyimpulkan bahwa Abram masih hidup dan belum meninggal dunia. Bersamaan dengan itu, pria yang sedang berlari pun kakinya terkilir, sehingga dia tidak bisa melanjutkan pelarian. Oleh karena itu, Kang Momon pun juga ikut berhenti dan berdiam diri di dekat pria untuk berusaha melindungi pria dari para anak buah Baldev yang ingin mencelakainya. Namun, dengan sangat mudah Kang Momon pun bisa dijatuhkan dan dikalahkan. Sehingga kini sudah tidak ada orang lain lagi yang bisa melindungi pria. Namun ketika salah satu anak buah Baldev menghampiri pria dan akan menembak pria, tiba-tiba ada sebuah sinar merah yang mengarah ke tangannya lalu bergeser ke kepalanya. Dan tiba-tiba di mana hal itu membuat pria beserta Kang Momon merasa sangat terkejut dengan siapa yang datang untuk menyelamatkan mereka. Lalu, sinar-sinar merah yang lainnya pun bermunculan dan mengarah ke seluruh anak buah Baldev. Di mana ternyata orang yang datang untuk menyelamatkan pria tersebut adalah ya, dia adalah Abram alias Stephen. Dan di sini, sebenarnya para anak buah Abram bisa dengan mudah menembak dan mengalahkan seluruh anak buah Baldev. Tapi Abram yang marah karena mereka telah berusaha menghabisi pria adiknya, menyuruh para anak buahnya untuk menurunkan senjata mereka dan menyuruh mereka semua untuk tidak ikut campur. Karena Abram alias Stephen ingin menghajar mereka dengan tangannya sendiri. Sehingga di sini, Abram pun menunjukkan sebuah gestur yang meminta mereka semua untuk maju. Melihat itu, para anak buah Baldev yang tidak mengetahui siapa orang yang sedang mereka hadapi pun langsung maju untuk mengeroyok Abram. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Dari sini, kita bisa melihat bahwa meskipun umurnya sudah tidak muda lagi, meskipun terlihat sudah bau tanah, tapi kehebatan dan kekuatan Abram bukanlah kaleng-kaleng. Sehingga di sini,
dengan kemampuan dan kehebatannya yang sangat luar biasa, Abram pun bisa mendominasi pertarungan ini meskipun dia dikeroyok oleh banyak sekali anak buah Baldev, di mana Abram bisa menangkis dan menghindari setiap serangan yang diarahkan kepadanya, lalu memberikan sebuah serangan balik yang mematikan. Sehingga dengan begitu, Abram pun bisa dengan mudah meratakan seluruh anak buah Baldev ini. Dan melihat kehebatan serta kemampuan Baldev yang sangat di luar nurul, pria beserta Kang Momon pun sontak saja merasa sangat terkejut dan sangat terpukau dengan pertunjukan yang dipertontonkan oleh Abram. Sehingga di sini, baik pria maupun Kang Momon akhirnya bisa merasa lebih tenang, karena mereka tahu kalau mereka akan selamat. Setelah menghabisi para anak buah Baldev, Abram pun menghampiri pria. Sehingga di sini, kita pun akan dibawa ke dalam flashback Abram, bahwa ketika Kabuga memerintahkan para anak buahnya untuk menyerang dan menghabisi Abram beserta seluruh anak buahnya, berbeda dengan Kabuga, Abram malah menyuruh para anak buahnya untuk diam dan tidak bergerak sedikit pun. Dan tiba-tiba, para tentara Abram yang berada di luar gedung pun langsung menghujani para anak buah Kabuga dengan peluru yang membuat mereka semua tewas seketika. Di mana hal itu sontak saja membuat Kabuga merasa sangat terkejut dan tidak menyangka. Di mana ternyata itu adalah pasukan tentara yang dipimpin oleh prajurit terbaik yang dimiliki oleh Abram. Dan karena kita belum mengetahui nama dari si prajurit ini, maka kita akan terlebih dahulu memanggilnya dengan sebutan Acun. Dan setelah seluruh anak buahnya tewas, Kabuga pun hanya bisa pasrah. Dan setelah itu, Kabuga. Yang setelah berhasil menghabisi Kabuga dan para anak buahnya, Abram dan para pasukannya pun pergi meninggalkan gedung ini dengan menggunakan jalur rahasia. Tapi sebelum pergi, Abram terlebih dahulu melemparkan cincinnya di tempat ini. Kemudian, Acun pun melemparkan 2 buah bom di gedung ini sebelum dia pergi. Dan kalian pasti sudah tahu kan apa yang terjadi selanjutnya? Ya, kalian benar. Sehingga dari sini, kita bisa mengetahui bahwa alasan mengapa Stephen sengaja memasukkan memory card ke dalam perut Sergei dan memberitahu pertemuan yang akan dia lakukan dengan Kabuga kepada Michelle lewat memory card tersebut, alasan mengapa Stephen memperlihatkan wajahnya agar para tentara M16 memotret wajahnya adalah untuk memalsukan kematiannya. Sehingga dengan begitu, organisasi M16 pun mengira bahwa Abram telah meninggal yang membuat mereka menutup kasus tentang organisasi Abram. Selain itu, karena dia yang menunjukkan wajahnya sebelum memasuki gedung pertemuan, para warga Kerala serta India pun juga mengira bahwa Stephen telah meninggal dunia, sehingga musuh-musuhnya di India menjadi tidak waspada karena mereka mengira kalau Stephen telah meninggal. പറയുന്നത് നീയായിരിക്കില്ല. ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? Kemudian, di sini Abram alias Stephen pun menyuruh pria untuk maju menggantikan PKR dan Jatin sebagai pimpinan partai AUF. Selain itu, di sini Stephen juga menjelaskan bahwa di saat pria maju menjadi ketua partai nanti, pria akan dilanda banyak masalah. Bahkan, pria akan ditangkap oleh pihak kepolisian dengan menggunakan kasus-kasus palsu. Namun Stephen juga menjelaskan bahwa pria tidak usah khawatir, karena Stephen akan membereskan semua masalah pria dari balik bayangan tanpa diketahui oleh orang-orang. Dan pria hanya perlu mengikuti perintah Stephen. Dan berkat kemunculan serta perintah dari Stephen, akhirnya pria pun memutuskan untuk mengumumkan dirinya sebagai ketua partai AUF yang baru di depan para petinggi partai. Di mana hal itu membuat para petinggi partai merasa sangat bahagia, karena akhirnya kini partai mereka mempunyai pimpinan yang baru yang bijaksana layaknya PKR dan juga Stephen. Dan oleh karena itu,
Di keesokan harinya, pria pun langsung mengadakan sebuah acara yang dihadiri oleh seluruh anggota partai dan para masyarakat serta para media untuk mengumumkan tentang dirinya yang akan memimpin partai AUF untuk kedepannya dan akan mencalonkan diri sebagai CM di pemilu berikutnya. Di mana hal itu sontak saja membuat semua orang yang menyaksikannya merasa sangat bahagia dan mendukung pria sepenuhnya untuk menjadi ketua partai AUF serta untuk maju menghadapi Jatin di pemilu berikutnya. Karena mereka yakin kalau pria akan bisa menjadi pemimpin yang bijaksana layaknya PKR, tidak seperti Jatin yang merupakan CM yang korup. Namun di tengah-tengah pidatonya, seperti yang dikatakan oleh Stephen sebelumnya, para polisi pun datang untuk menangkap pria atas tuduhan pencucian uang. Dan karena sudah diperingatkan oleh Stephen sebelumnya, tanpa rasa takut sedikit pun, pria pun dengan senang hati mau ikut bersama para polisi. Namun hal yang tidak disangka-sangka oleh Jatin serta Baldev adalah penangkapan tersebut justru malah meningkatkan simpati dari para masyarakat untuk mendukung pria di dalam pemilu berikutnya. Sehingga di sini, semua masyarakat pun tidak henti-hentinya meneriakkan nama pria sebagai bukti dukungan terhadap pria. Dan sebelum memasuki mobil para polisi, pria pun berkata di depan media dan seluruh masyarakat, inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan ketidakadilan. Mereka akan memborgol dan mengikat tangan kita jika kita mencoba untuk melawan mereka. Tapi yakinlah, borgol ini hanya akan bisa mengikat tangan kita dan tidak akan pernah bisa mengalahkan ideologi kita untuk tetap menegakkan keadilan dan melawan ketidakadilan, ungkap pria. Setelah sebelumnya dikagetkan karena ternyata pria berhasil selamat dari penyerangan yang dilakukan oleh para anak buah Baldev, Jatin dan Muna beserta Kartik dan beberapa pengawalnya pun pergi untuk sebuah urusan. Namun tanpa mereka ketahui bahwa Stephen telah menyabotase jalan yang akan mereka lalui. Dan ketika mereka akan mundur, ada sekumpulan sapi yang menghalangi jalan mereka. Sehingga akhirnya mereka pun tidak bisa bergerak dan hanya bisa berdiam diri di tempat mereka. Mengetahui ada yang tidak beres, para pengawal mereka pun keluar dari mobil untuk memeriksa keadaannya. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh para pasukan Stephen. Dan tanpa membutuhkan waktu yang lama, para pasukan Stephen pun bisa meratakan semua orang yang mengawal Kartik serta Muna dan juga Jatin. Sehingga dengan begitu, para pasukan Stephen pun langsung menculik Jatin serta Muna. Sementara Kartik, dia berhasil selamat karena dia bersembunyi di kolong mobil. Singkat cerita, Jatin pun telah tiba di tempat Stephen, sehingga Stephen pun langsung keluar menunjukkan dirinya di hadapan Jatin yang membuat Jatin merasa sangat terkejut karena ternyata Stephen masih hidup. Kemudian, di sini Stephen pun berusaha menyadarkan Jatin adiknya. Namun alih-alih menurut, di sini Jatin malah menunjukkan kesombongannya karena dia merasa bahwa dia jauh lebih berkuasa jika dibandingkan dengan Stephen. Karena Jatin adalah seorang CM. पर शुरू से वो एक के नाम से डरते थे. I don't know who they were. Dan di waktu yang bersamaan, Kartik pun juga telah kembali dan sedang menemui Baldev untuk melaporkan segala hal yang telah terjadi kepada Baldev. Sehingga dari sini, Kartik dan Baldev pun akhirnya menyadari bahwa Stephen ternyata masih hidup. Yang di tengah-tengah perbincangan mereka, Baldev mendapatkan panggilan telepon dari Jatin. Tapi ketika Baldev mengangkatnya, ternyata Stephen lah yang berbicara. Mengetahui itu, Baldev pun langsung mengancam Stephen karena telah berani bermain-main dengannya. Di mana Baldev mengatakan, sebaiknya kau segera hentikan semua ini karena kau tidak tahu kalau kau sedang berhadapan dengan siapa saat ini. Namun alangkah terkejutnya Baldev ketika Stephen mengatakan,
aku tahu siapa dirimu. Kau adalah Balraj yang sekarang sudah berubah nama menjadi Baldev. Aku tahu siapa dirimu dan bagaimana riwayat kehidupanmu." Bahkan di sini, Stephen juga menjelaskan bahwa sebenarnya dia sengaja melepaskan Kartik agar Kartik bisa kembali dan mengatakan semua hal yang telah terjadi kepada Baldev. Lalu, di sini Stephen pun mengatakan bahwa jika Baldev ingin Muna adiknya dibebaskan, maka Baldev harus membebaskan pria dari dalam penjara dan katakan kepada media kalau pria tidaklah bersalah sehingga dia dibebaskan. Dan setelah nanti Baldev membebaskan pria, barulah Stephen akan mengirimkan lokasi di mana Baldev bisa menemui Stephen. Mendengar apa yang dikatakan oleh Stephen, mendengar Stephen yang mengetahui masa lalu Baldev, mendengar Stephen yang berani menantang Baldev meskipun dia tahu persis siapa itu Baldev, Jatin pun akhirnya tersadar bahwa Stephen kakaknya bukanlah orang biasa. Sehingga di sini dia pun bertanya kepada Stephen tentang siapa Stephen sebenarnya. Namun Stephen tidak mau mengatakan siapa dia sebenarnya dan hanya menjawab bahwa di seluruh negeri ini hanya ada satu orang yang tahu persis siapa aku, dan orang itu adalah PKR, ungkap Stephen. Kemudian, Stephen pun menyuruh salah satu bawahannya untuk menelpon Zaid karena Stephen ingin berbicara kepada Zaid. BTW, masih ingat kan siapa Zaid? Zaid adalah anak yang selamat dari pembantaian yang dilakukan oleh Balraj di awal film. Dan coba tebak siapakah itu Zaid? Ya, Zaid ternyata adalah Acun, sang prajurit terbaik yang dimiliki oleh Abram alias Stephen, di mana Zaid saat ini sedang berada di Yaman untuk menyerang para teroris yang sedang menyekap anak-anak untuk dijadikan generasi para teroris berikutnya. Namun sebelum dia melakukan aksinya, Zaid ditelepon oleh Abram yang mengatakan, "Zaid, 23 tahun yang lalu, aku telah berjanji kepadamu untuk membalaskan dendammu kepada Balraj. Dan sekarang adalah waktunya untuk kamu membalaskan seluruh dendammu," ungkap Abram sambil memberikan foto Balraj kepada Zaid. Melihat foto Balraj alias Baldev, Zaid pun menjadi teringat dengan kisah masa lalunya, di mana ketika dia berhasil melarikan diri dari rumah Mausi, Zaid dibawa oleh para tentara Pakistan dan akan dididik serta dijadikan seorang teroris. Tapi ketika para prajurit Pakistan sedang dalam perjalanan untuk membawa Zaid dan para anak-anak lainnya ke suatu tempat, tiba-tiba kendaraan mereka diserang yang membuat mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Lalu tiba-tiba sehingga dengan begitu, Abram dan para prajuritnya pun bisa menyelamatkan anak-anak tersebut. Dan sejak hari itu, Zaid yang merasa berhutang budi kepada Abram pun memutuskan untuk ikut dan menjadi pengikut Abram. Dan begitulah cerita masa lalu Zaid, yang tepat di saat flashback Zaid berakhir, Zaid pun telah berhasil meratakan para teroris yang membawa anak-anak dan telah berhasil menyelamatkan anak-anak yang diculik. Singkat cerita, Zaid pun telah sampai di India dan telah bertemu dengan Abram. Sehingga di sini, Zaid pun telah bersiap untuk menuntaskan dendamnya. Begitupun dengan Abram yang akan membantu Zaid untuk menuntaskan balas dendamnya. Dan Baldev yang sudah membebaskan pria, akhirnya dia pun mendapatkan kiriman lokasi tempat di mana Stephen berada. Sehingga Baldev bersama seluruh anak buahnya pun segera berangkat untuk menyelamatkan Muna adiknya. Dan coba tebak tempat manakah yang dipilih oleh Abram untuk berperang dengan Baldev? Ya, ini adalah rumah almarhum Mausi, tempat di mana Baldev membantai keluarga Zaid dan seluruh masyarakat kota di awal film. Di mana sesampainya Baldev di tempat ini, dia melihat Muna adiknya yang sudah dalam keadaan babak belur dan terikat tepat di depan rumah Mausi. Yang ketika Baldev akan mendekati Muna untuk menyelamatkannya, tiba-tiba melihat adiknya tewas di hadapannya dengan cara yang mengenaskan, membuat Baldev menjadi merasa sangat marah. Sehingga di sini, Baldev pun berteriak-teriak menyuruh Stephen untuk keluar agar mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka secara jantan. Mendengar teriakan Baldev, tanpa diminta 2 kali, Stephen pun langsung keluar menunjukkan dirinya.
Melihat Stephen ada di hadapannya, Baldev pun langsung menugaskan salah satu anak buahnya untuk menghabisi Stephen. Namun, para prajurit Stephen dengan sigap menembak dan menghabisi para anak buah Baldev yang mencoba untuk menembak dan menghabisi Stephen. Kemudian, salah satu anak buah Stephen pun menutup pintu gerbang rumah ini. Dan setelah itu, Zaid pun muncul menunjukkan dirinya. Dan di sini, Stephen mengatakan bahwa untuk menghabisi Baldev dan para anak buahnya sangatlah mudah. Karena sebenarnya, sejak tadi Stephen bisa saja memerintahkan para anak buahnya untuk menghujani Baldev dan seluruh anak buahnya dengan senjata. Tapi Stephen tidak melakukannya karena Stephen ingin Zaidlah yang akan menghabisi Baldev agar Zaid bisa menyelesaikan dendamnya. Sehingga di sini, Zaid beserta Stephen pun langsung maju untuk menghadapi Baldev dan para anak buahnya. Begitupun dengan para anak buah Baldev yang langsung berlari untuk menyerbu Stephen dan juga Zaid. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Di mana dengan combo serangan yang dilakukan oleh Stephen alias Abram dengan Zaid, dengan mudah mereka berdua bisa mengalahkan para anak buah Baldev yang mengeroyok mereka. Meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak, meskipun mereka membawa senjata tajam. Tapi itu sama sekali bukanlah masalah bagi Abram maupun Zaid. Sehingga di sini, dengan kemampuan mereka yang sangat luar biasa, meskipun kalah jumlah dan mereka hanya memakai tangan kosong, tapi mereka berdua bisa mengalahkan dan meratakan seluruh anak buah Baldev dengan sangat mudah. Melihat para anak buahnya kesulitan, Baldev pun mencoba mengambil senjata yang tergeletak untuk mencoba menembak Stephen dan juga Zaid. Namun anak buah Abram tidak membiarkan hal itu dan tidak membiarkan Baldev untuk menggunakan senjata api. Sehingga Baldev pun akhirnya membantu anak buahnya dengan cara bertarung, di mana Baldev mencoba menyerang Zaid dengan menggunakan sebuah besi. Sehingga di sini Zaid pun melanjutkan pertarungannya dengan Baldev, sementara Stephen alias Abram meneruskan pertarungannya melawan para anak buah Baldev dan tidak membiarkan mereka untuk mengganggu pertarungan antara Zaid melawan Baldev. Sehingga dengan begitu, pada akhirnya, baik Zaid maupun Stephen bisa sama-sama memenangkan pertarungan. Zaid bisa dengan mudah mengalahkan Baldev, begitupun dengan Stephen yang bisa dengan mudah mengalahkan para anak buah Baldev. Yang setelah membuat Baldev mengakui kekalahan, Zaid beserta Stephen pun membuat Baldev berjalan di dalam kobangan lumpur yang ada di belakang rumah Mausi. Lalu, singkat cerita, berita kematian Baldev pun menjadi berita yang paling viral di dalam pemberitaan. Dan Kartik yang tahu bahwa dia pasti akan menjadi sasaran Stephen selanjutnya, Kartik pun mencoba untuk kabur melarikan diri ke luar negeri. Tapi sebelum dia sempat kabur melarikan diri, tiba-tiba ada salah satu anak buah Stephen yang datang untuk mengeksekusinya. Kemudian, si anak buah Stephen ini pun memfoto mayat Kartik dan mengirimkannya kepada Stephen. Lalu, Stephen pun menunjukkan foto mayat Kartik kepada Jatin. Sehingga kini, Jatin pun semakin merasa yakin bahwa Stephen memang bukanlah orang biasa. Sehingga di sini, Jatin yang awalnya bersikap sombong pun kini mulai terkena mental. Sementara itu di Kerala, pria yang sudah dibebaskan bersama para anggota partainya pun sudah bersiap untuk menghadapi pemilu dan sudah siap untuk memenangkan pemilu selanjutnya. ജനങ്ങളോടും ദേശത്തോടുമുള്ള ഒടുങ്ങാക്കടമയാണ് വേദിയേക്കാൾ വലുത്. Bersamaan dengan itu, Govardhan pun akhirnya bisa tersenyum bahagia
karena kini dia telah sadar bahwa semua masalah yang ada di Kerala sudah bisa diselesaikan oleh Steven. Sementara Jatin, karena dia merupakan adik kandungnya, Steven pun memutuskan untuk membebaskan Jatin dan tidak menghabisinya. Meskipun Jatin telah melakukan banyak kesalahan. Namun sebelum pergi, Steven mewanti-wanti agar Jatin berubah dan kembali ke jalan yang benar, di mana Steven meminta Jatin untuk kembali bergabung dengan partai AUF dan mendukung pria sebagai ketua partai dan sebagai calon CM berikutnya. Namun apabila suatu saat Jatin mengulangi kesalahannya, maka tiada kata maaf lagi bagi Jatin. Karena jika sampai Jatin mengulangi kesalahannya, Steven tidak akan memberikan kesempatan yang ketiga dan akan langsung menghabisi Jatin. Yang setelah diceramahi oleh Steven, Jatin pun akhirnya mulai menaiki helikopter milik Steven untuk diantarkan kembali ke Kerala. Namun sesaat setelah Jatin pergi, tiba-tiba Steven mendapatkan sebuah panggilan telepon. Dan alangkah terkejutnya Steven ketika dia mengetahui bahwa orang yang menelponnya ternyata adalah You took on the Centriad. Centriad. BTW, masih ingat kan dengan Centriad? Bagi yang sudah lupa, coba dicek di awal video, karena di situ sudah saya jelaskan. Yang pada intinya, Centriad adalah pimpinan dari kelompok mafia yang sama besarnya dan sama kuatnya dengan kelompok Abram Qureshi. Yang mana di sini, Centriad sudah berhasil menculik Boris yang merupakan anak buah Abram di organisasi M16. Dan di sini, Sen menjelaskan bahwa Kabuga adalah partnernya. Dan karena Abram telah menghancurkan Kabuga beserta kelompoknya, maka itu artinya Abram telah mencari masalah dengan Sen. Lalu, Sen juga menjelaskan bahwa Robert adalah anak buahnya yang bekerja di organisasi M16. Dan karena Abram telah menghabisi mata-mata Sen yang bekerja di M16, maka Sen juga akan menghabisi mata-mata Abram yang bekerja di M16. Oleh karena itu, setelah itu, Sen pun mengatakan bahwa dia dan Kabuga sudah seperti saudara. Dan karena Abram sudah menghabisi saudara Sen, maka Sen juga akan menghabisi saudara Abram. Sehingga Sen pun menghancurkan helikopter yang ditumpangi oleh Jatin yang membuat Jatin tewas saat itu juga. Sehingga dengan begitu, bendera perang antara kelompok Abram dan kelompok Sen yang merupakan dua kelompok mafia terbesar di dunia ini pun telah berkibar. Oleh karena itu, Sen pun segera memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menyelidiki tentang siapa itu Abram dan bagaimana latar belakangnya. Yang setelah diselidiki, si anak buah Sen ini pun menceritakan bahwa Abram Qureshi adalah seseorang yang berasal dari India. Dan sejak dia masih muda, Abram sudah berani menantang geng penguasa kota Mumbai dan mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Namun sebelum kita bisa mengetahui bagaimana kelanjutan perseteruan antara Sen melawan Abram, lagi-lagi film pun keburu berakhir.